Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai global variable. Global variable adalah salah satu fungsi yang dapat kita temukan pada aplikasi Axure. Lalu, apa itu global variable? Global variable adalah salah satu variabel yang dapat user define sendiri, di mana variabel ini dapat digunakan pada keseluruhan halaman yang terdapat di dalam satu project Axure yang sama. Dapat dikatakan, global variable merupakan tempat penyimpanan sementara yang dapat dipergunakan oleh user. Global variable ini memiliki default value, di mana default value ini dapat didefine sendiri oleh user tersebut. Berikut adalah tipe-tipe variabel yang terdapat pada Axure. Yang pertama, value. Value merupakan nilai yang diinput secara manual atau dapat menggunakan function, di mana user dapat mengambilnya. Kedua, ada value of variable. Nilai ini disimpan dalam variabel yang lain. Ketiga, ada length of variable value, yaitu jumlah karakter yang terdapat pada variabel lain. Yang keempat, text on widget, merupakan teks yang terdapat dalam suatu widget. Berikutnya, text on focus widget, teks yang difokuskan pada suatu widget tertentu yang terdapat pada Axure ketika Axure tersebut di-run pada browser. Berikutnya, length of widget value, jumlah karakter dari widget yang kita pilih. Berikutnya, selected option of, yaitu merupakan nilai dari suatu drop list maupun sebuah list box. Berikutnya, it's selected of, merupakan kondisi true or false bergantung pada nilai yang dipilih pada suatu widget. Berikutnya, state of panel, merupakan suatu state yang terdapat dalam suatu dynamic panel. Berikut ini kita akan melihat contoh dari penggunaan global variable pada halaman sign in, sign up, dan halaman profile. Berikut merupakan tampilan aplikasinya. Jadi pada saat pertama kali kita masuk, kita bakal masuk ke dalam landing page-nya, dimana di sini bisa kita skip aja dan kita masuk ke halaman sign up. Di halaman sign up akan diminta user untuk mengisi data mengenai nama, email, password, phone number, gendernya, dan date of birth-nya. Sedangkan kalau misalnya kita masuk ke halaman sign in, aplikasi akan meminta untuk memasukkan email dan password. Dan juga pada aplikasi ini dia memiliki halaman profile, di mana halaman profile ini nantinya akan diisi dengan data-data yang diinput oleh user sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita contohkan, jika kita memasukkan data dari sign up, misalnya di sini adalah admin, terus untuk emailnya admin@gmail.com, passwordnya admin123, terus untuk phone numbernya aku isi asal 1 sampai 0, untuk gendernya aku pilih female, date-nya aku juga pilih asal, untuk date of birth ketika aku lakukan sign up, dia bakal masuk ke halaman sign in. Nah, di halaman sign in ini kalau misalnya kita mau lihat apakah kira-kira data yang sudah kita input pada halaman sign up sudah masuk belum ya? Udah ke-record belum ya sama si Axure? Kita bisa lihat pada halaman profile. Nah, ketika kita lihat di halaman profile, dia sudah berganti nih. Emailnya adalah email yang tadi kita masukkan, phone number-nya, date of birth-nya juga, dan untuk namanya itu sendiri. Seperti itu. Kalau misalnya kita melakukan edit profile, kita bisa langsung melakukan edit. Misalnya di sini aku akan mengedit emailnya dari admin@gmail.com, aku ubah jadi test@gmail.com. Dan date of birth-nya aku ubah jadi tanggal 1 bulan Januari tahun 1990. Ketika aku melakukan save, dia akan balik ke halaman yang tadi dan dia akan berubah langsung nih. Tesnya langsung @gmail.com dan untuk date of birth-nya juga berubah 1 Januari 1990. Ketika kita masuk ke halaman sign in, kalau misalnya tadi email kita pertama kali adalah admin@gmail.com dan password kita adalah admin123, seharusnya ketika kita melakukan login ini, dia itu nggak mau, dia akan menampilkan pesan error invalid email or password. Karena apa? Karena si admin@gmail.com ini sudah ke overridden sama email test@gmail.com. Ketika kita melakukan test@gmail.com dan passwordnya tetap sama, kita melakukan login, dia akan masuk ke halaman profile. Itu adalah salah satu contoh penggunaan global variable. Jadi gimana cara kita bisa membuatnya? Mari kita bikin sama-sama. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat global variable tanpa
desain dari page tersebut. Jadi, sebagaimana yang sebelumnya telah dibicarakan, kita akan membutuhkan 3 halaman page, yakni untuk sign up, sign in, dan halaman profile. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat dalam bentuk mobile application, sehingga page dimensionnya akan saya ubah menjadi iPhone 8. Kemudian akan saya rename untuk page-nya menjadi sign up, dan saya add page-nya untuk sign in serta profile. Pada kesempatan kali ini, untuk halaman sign up akan ada beberapa widget yang akan kita letakkan. Yang pertama, widget untuk penampungan nama, kedua email, ketiga password, keempat gender, dan kelima adalah date of birth. Sehingga pada saat ini saya akan memberikan desain secara sederhana untuk halaman sign up ini. Jangan lupa untuk setiap widget yang akan berinteraksi dengan user, silakan diberikan nama untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Pada saat ini, untuk text field saya mengindikasikan dia ada di belakang penamanya adalah text T sebagai indikasi bahwa dia adalah sebuah text field. Di sini saya akan copy paste langsung saja dari text field yang sudah saya buat sebelumnya, sehingga tampilan sudah ada, jangan lupa untuk diganti penamaannya. Untuk gender, kita akan menggunakan radial button. Jangan lupa untuk melakukan grup pada radial buttonnya, sehingga radial button ini hanya bisa dipilih salah satu. Untuk date of birth, kita akan menggunakan drop list. Di sini saya akan memberikan data dummy, sehingga untuk masing-masing drop list-nya akan saya berikan 3 list untuk setiap drop list-nya. Ketika sudah, jangan lupa mengambil widget button, di mana widget ini akan berfungsi sebagai tempat penampungan di mana kita memberikan validasi untuk setiap input message yang akan dimasukkan oleh user itu sendiri. Ketika kita memiliki kondisi atau validasi, tentunya kita akan ingin menampilkan pesan error ketika terjadi sebuah error, sehingga jangan lupa untuk mengambil sebuah penampungan lainnya. Di sini saya akan menggunakan label untuk kondisi error yang akan ditampilkan nantinya. Jangan lupa juga untuk dikasih nama, dan tulisan di dalamnya untuk labelnya tinggal dihilangkan saja. Ini adalah halaman untuk tampilan sign up. Untuk tampilan sign in, kita membutuhkan email dan password. Di sini saya akan mengambil langsung dari halaman sign up, akan saya langsung copy paste ke halaman sign in. Ketika kita sudah memiliki halaman sign up dan halaman sign in, nantinya kita mau menampilkan nih data-data yang telah di-input oleh user di halaman profile. Sehingga pada saat ini saya akan membuat halaman profilnya. Yang kita inginkan adalah jika nantinya user memilih gender male, akan menampilkan sebuah foto atau ilustrasi yang menandakan bahwa user tersebut berjenis kelamin pria. Dan jika user tersebut memilih female, maka akan ada ilustrasi foto yang menggambarkan bahwa jenis kelamin user tersebut adalah wanita. Di sini kita akan mengambil widget image. Jangan lupa untuk diberi penamaan. Pada halaman profile berarti semua data biodata dari user merupakan biodata yang kita tarik dari global variable, sehingga penamaannya lebih baik dibedakan. Untuk penamaan dari widget-widget yang akan menampung data yang ditarik dari global variable, saya akan mengindikasikannya dengan yang namanya container. Jadi di sini saya akan menamakannya menjadi image container. Terus kemudian yang berikutnya adalah untuk namanya. Di sini namanya saya akan menggunakan heading. Nah, heading di sini silahkan diperbesar. Kemudian saya akan melakukan sedikit styling sehingga dia jadi di tengah. Dan untuk penamaannya juga saya akan menggunakannya menjadi name container karena kita akan menarik datanya. Untuk tulisan headingnya
tinggal kita delete saja. Kemudian yang berikutnya adalah email dan password serta DOB. Di sini saya akan menggunakan label mengindikasikan ini untuk email. Sedangkan saya copy paste email container. Kemudian tinggal di delete saja untuk isinya. Begitu pula untuk password dan DOB. Di sini saya akan langsung copy paste saja. Menjadi password container dan di sini nantinya adalah DOB, sehingga di sini juga menjadi DOB container. Jika UI ini sudah selesai, berarti sekarang yang perlu kita lakukan adalah melakukan validasi untuk inputan. Kita mulai dengan validasi sign up. Di sini saya akan memberikan interaction, di mana kita akan melakukan interactionnya pada click or tap. Kemudian kita pilih yang enable cases. Yang kita inginkan adalah ketika teks pada text field name equals kosong, kita ingin menampilkan pesan error, sehingga kita set text di label error dan kita tinggal input value-nya. Kemudian akan saya berikan action wait, di mana memberikan waktu untuk label error ini sehingga dapat terlihat oleh user. Kemudian saya akan mengeset si label error ini menjadi kosong kembali. Ini untuk name. Kemudian kita akan memberikan validasi untuk email. Di sini tinggal kita masukkan lagi email text equals kosong, dan untuk error message-nya akan saya copy paste saja. Kemudian akan saya ganti value-nya. Yang kita inginkan adalah emailnya harus mengandung at, sehingga text on this widget, yaitu adalah email, does not contain text A. Validasi yang dibikin adalah validasi yang salah. Di sini setelah itu saya akan memberikan pesan errornya, please input a valid email address. Untuk email sudah, sekarang kita lanjutkan untuk password. Untuk password juga sama, kita maunya adalah text box-nya diisi sehingga equals kosong, munculkan errornya, error message-nya. Selain harus diisi, yang kita inginkan adalah passwordnya harus berupa alphanumeric, sehingga kita tinggal melakukan setting. Di sini adalah is numeric dan pass is alpha. Dan untuk kondisinya kita ganti menjadi match any. Alphanumeric yang disediakan oleh Axure di sini mendeteksi karakter-karakter seperti contohnya tanda seru, tanda titik, ataupun slash, sehingga kita tidak bisa dapat langsung menggunakan pilihan alphanumeric di sini. Kalau sudah, ini di-okein aja. Habis itu kita akan copy paste kembali untuk errornya. Password must be alphanumeric. Kemudian setelah password sudah, kita akan melakukan validasi untuk gender. Untuk gender kita akan melakukan add logic. Di sini adalah yang kita gunakan adalah it's selected off. Dikarenakan apa? Karena it's selected off di sini merupakan kondisi true or false. Sehingga tinggal kita pilih male dan kita akan membuat dia jadi false. Dan juga untuk female kita gunakan juga untuk false. Untuk kondisinya adalah match all. Kalau sudah, di-okein saja. Kemudian kita akan copy paste untuk validasinya. Setelah itu, setelah gender sudah, kita akan melakukan validasi untuk DOB. Di DOB kita menggunakan selected option off. Ketika dia ke date, optionnya date, terus month, optionnya month, dan year, optionnya year. Untuk kondisinya adalah match any. Kalau sudah ini diokekan, kemudian kita akan melakukan set untuk error message-nya. Sampai sejauh ini, validasinya sudah kita berikan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita harus memasukkan input-input yang dilakukan oleh user ke dalam global variable. Cara kita membuat global variable adalah kita memilih tab project, masuk ke global variable. Pada case kali ini, kita membutuhkan 7 penampungan global variable. Untuk name,
email, password, gender, date drop list, month drop list, sama year drop list. Di sini, untuk mengindikasikan dia adalah global variable, saya akan memberikan nama di belakangnya menjadi var. Global variable ini bisa kita berikan default value, tinggal kita double klik saja di bagian sebelah kanannya. Default value ini akan ditampilkan pada saat belum ada data yang tersimpan di dalam Action-nya. Dia akan menampilkan data baru. Kalau misalnya default value-nya mau dibiarkan kosong, berarti dibiarkan saja default value-nya menjadi tidak ada. Kalau sudah ini diokekan, pada kasus ini kita harus mendivide. Di sini kita memiliki opsi di mana user akan memberikan jawaban true or false pada pemilihan gender, sehingga kita harus membuat add case untuk mengindikasikan ketika salah satu gender itu terpilih. Berarti di sini kita akan menggunakan is selected of dari male-nya equals true. Ketika true, kita akan melakukan set variable value. Untuk name, kita set to text on widget dari name txt. Begitu pula untuk email dan password menggunakan text on widget. Pada case 8, kita sudah mendefine bahwa gender yang dipilih adalah male, sehingga untuk gender yang akan kita lakukan adalah add target dari gender var. Kita pilihnya set to value. Value di sini akan kita berikan secara manual menjadi male. Kalau sudah diokekan, untuk drop list konsepnya sama dengan text field. Yang berbeda adalah satunya kita pilihnya adalah selected option of dari drop list itu sendiri. Di sini diindikasikan bahwa ketika semua input message yang diterima oleh program itu sudah dimasukkan ke dalam global variable, apa yang akan dilakukan? Yang ingin kita lakukan adalah kita mau membuka halamannya berubah menjadi halaman sign in, sehingga tinggal kita tambahkan actionnya open link ke sign in. Oke. Nah, pada case 8 ini kita baru mendefine bahwa gender yang dipilih adalah male. Tapi kalau misalnya ternyata user memberikan pilihan gender sebagai female, berarti set variable di sini tidak akan direkam oleh action. Sehingga kita harus memberikan case ketika user memberikan input gendernya adalah female. Di sini akan langsung saya copy paste aja untuk case-nya. Yang perlu kita ubah adalah conditional logic dari case tersebut. Jika di case 8, is selected-nya adalah male, untuk case 9, yang perlu diganti adalah dari male, kita ubah menjadi female, dan kita perlu mengganti gender var-nya, yang kita set tadi value menjadi male, kita ubah menjadi female. Ketika ini sudah, berarti semua data yang diinput oleh user akan masuk ke dalam global variable-nya. Kemudian, bagaimana cara kita dapat melihat apakah global variable itu memang sudah terekam dan dapat ditampilkan dengan benar oleh action? Kita akan masuk ke halaman profile yang tadi. Di sini, yang ingin kita lakukan adalah kita memberikan interaksi pada page-nya. Kenapa interaksi pada page? Karena ketika page ini di-run, yang kita mau tampilkan adalah data-data yang langsung ditarik, sehingga kita memberikan page interaction. Di sini kita lakukan new interaction, kita pilih yang page loaded. Kemudian, di sini kita akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah set image, dan yang kedua adalah set text. Tapi sebelum kita masuk ke dalam set text dan set image, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita harus mendefine. Apakah gender yang dipilih tadi, kondisi true or false yang tadi, itu berada di kondisi yang apa? Maka dari itu, kita harus membuat case-nya. Di sini kita tinggal enable case, kita add logic, yang kita pilih adalah value of variable dari gender var equals value male. Ketika dia male, apa yang ingin kita tampilkan? Di sini yang berbeda adalah ketika di image-nya kan, sehingga kita tinggal set image dari image container, kita pilih dari image-nya, tinggal kita select. Kita akan menggunakan yang gambarnya pria. Kemudian, setelah ini sudah, kita akan melakukan set text untuk kontainer-kontainer lainnya. Di sini name, tinggal kita pilih value of variable dari variable name. Kemudian, begitu juga untuk email,
value of variable dari email var, password juga sama, value of variable dari password, dan untuk DOB sedikit berbeda. Kita pilih DOB container, kita biarkan set to text-nya, kita menggunakan function di sini. Jadi tinggal kita pilih function, insert variable or function, kita pilih dari global variable-nya. Yang ingin kita tampilkan adalah date, month, and year, sehingga kita pilih date var, kemudian langsung kita insert lagi month var, dan yang terakhir year var. Kalau sudah ini diokekan, habis itu kita okein. Sejauh ini, yang baru kita setting adalah ketika gender yang dipilih adalah male. Kita belum setting untuk gender yang female, sehingga di sini tinggal kita langsung copy paste aja untuk case-nya. Kita ubah logiknya, value-nya jadi female, kemudian yang berubah adalah image containernya, sehingga kita pilihnya yang gambar perempuan. Kalau sudah ini dan sejauh ini kita sudah melakukan setengah dari global variable tersebut. Sekarang akan kita lanjutkan dengan sign in. Pada halaman sign in, tentu saja kita inginnya adalah email dan passwordnya menggunakan kondisi validasi yang sama dengan sign up. Yang berbeda adalah ketika di halaman sign in, email dan password yang diinput oleh user harus sama dengan email dan password yang kita input di sign up, yang dimana email dan password tersebut sudah menjadi global variable, sehingga kita nantinya harus menambahkan kondisi itu. Di sini saya akan langsung copy paste aja untuk sign up-nya, button-nya. Saya pindahkan ke halaman sign in. Di sini akan saya ubah namanya, dan untuk logic yang sudah dibuat di button sign up akan saya delete yang tidak berhubungan dengan halaman sign in. Jangan lupa juga untuk memasukkan penampungan untuk errornya. Di sini saya akan ambil label, saya berikan nama, stylingnya saya ubah untuk warnanya, dan tulisan labelnya dihilangkan. Di sini akan saya benarkan validasinya untuk sign in. Di sini kita tambahkan text on email text equals kosong. Please set dari errornya sehingga menjadi please input your email. Begitu pula untuk yang case-case berikutnya. Sejauh ini kita sudah memberikan validasi yang normal. Sekarang kita ingin memberikan validasi untuk memastikan apakah email dan password yang diinput di sign in sama dengan email dan password yang sudah direkam pada global variable, sehingga kita harus melakukan add case. Kita add logic text on this widget, yaitu email equals to value of variable dari email var, dan kita add lagi dari password txt equals value of variable dari password, dan kondisinya kita ubah jadi match any. Kalau sudah dilakukan, kemudian kita akan copy paste untuk text errornya. Di sini kita akan berikan input message, input error yaitu invalid email or password. Jika semua conditional logic ini terpenuhi dan tidak ada error, maka kita ingin membuka halaman profile, sehingga kita add logic, insert action, open link ke halaman profile. Kalau ini diokekan, kita akan coba preview. Kita dapat memulai proses kita dari halaman sign in. Karena apa? Karena pada halaman sign up sebelumnya kita belum memberikan input message, sehingga kita harus mulai dari halaman sign up. Di sini saya akan memberikan namanya jadi admin@gmail.com, admin123, untuk gendernya male, kita masukkan di sini DOB-nya juga. Kemudian kita pilih sign up, dia akan masuk ke sign in. Sebelum masuk ke sign in, kita mau lihat apakah data kita sudah ditarik. Kita akan buka halaman profile. Di sini datanya sudah ketarik semua. Di sini kita balik lagi ke halaman sign in. Berarti ketika kita memberikan input yang tidak sesuai dengan data yang sudah kita input di halaman sign up, seharusnya ketika kita memilih halaman sign in, dia akan menampilkan suatu error. Contohnya di sini, hal ini terjadi karena passwordnya masih salah. Harusnya adalah password 123. Di sini kalau misalnya saya melakukan sign in,
dia belum pindah halaman karena kita belum memberikan interaksi open page pada actionnya. Tapi seharusnya sampai di sini sudah benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.